Hai semua, perkenalkan nama saya adalah Ayu Agustina Nurnawati dengan NIM 2018-48150, biasa dipanggil Ayu. Saya dari Universitas Patimura, Kota Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai gaya dan juga listrik guna menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum IPA saya. Oke adik-adik, pertama kita akan membahas mengenai listrik. Jadi adik-adik, apakah kalian pernah menonton televisi di rumah? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi bisa menyala dan menghasilkan bunyi? Nah, jadi TV itu bisa menyala karena adanya listrik. Apakah kalian tahu apa itu listrik? Jadi, energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi lainnya. Artinya, energi listrik dapat diubah menjadi energi lainnya. Adapun beberapa contoh penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti setrika dari energi listrik menjadi energi panas, lampu dari energi listrik menjadi energi cahaya, dan radio dari energi listrik menjadi energi bumi. Energi listrik memiliki sifat kekal dan hanya berupa bentuk saja. Benda yang dapat menimbulkan arus listrik disebut dengan sumber listrik. Sumber energi listrik antara lain baterai, aki atau akumulator, generator, dan dinamo sepeda. Dinamo dan baterai tergolong sumber energi listrik yang kecil karena hanya bisa digunakan untuk sepeda, menyalakan senter, radio, kamera, dan lain-lain. Sedangkan dinamo sepeda hanya bisa digunakan untuk menyalakan lampu senter pada sepeda. Aki bisa menyalakan mobil, dan generator bisa digunakan untuk menyalakan lampu pada seluruh ruangan. Dari semua sumber listrik yang ada, sumber listrik yang paling mudah ditemukan ialah baterai. Jika pada bungkus baterai tertulis 1,5 F, maka artinya tegangan listrik pada baterai tersebut sama dengan 1,5 volt. Baterai berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif dihubungkan. Biasanya bagian luar baterai terbuat dari logam, tetapi ada juga yang terbuat dari karton tebal. Jika bungkus luar logam dibuka, maka akan ditemukan lapisan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Namun, jika lapisan seng ini dibuka, maka akan ditemukan zat-zat kimia. Bagian tengah baterai kita akan menemukan batang arang. Yang luar batang arang inilah yang dihubungkan dengan tembaga dan berfungsi sebagai kutub positif. Aki atau akumulator berisi zat kimia berupa cairan. Dinamo sepeda terdiri atas magnet yang berbentuk tabung dan sebuah kumparan. Yang dimaksud kumparan adalah kawat yang digulung secara teratur. Kumparan dipasang di sekitar magnet tabung yang berputar. Dinamo biasanya dipasang dekat roda sepeda depan. Pada saat sepeda dikayu, maka ban sepeda dan dinamo sepeda akan berputar sesuai putaran ban sepeda. Magnet yang berputar dan terhubung pada kumparan akan menghasilkan listrik. Arus listrik tersebut yang akan digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Oke, baiklah adik-adik, demikianlah pemaparan daripada materi mengenai listrik. Selanjutnya kita akan melanjutkannya dengan materi tentang gaya. Adik-adik boleh memperhatikan materi ini dengan seksama dan mari kita belajar bersama. Tahu nggak adik-adik, ketika kita menendang bola, mengepul bola, dan menangkap bola, bola tersebut diberi gaya. Yang memungkinkan bola dapat berpindah tempat adalah gaya. Akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan. Jadi, gaya adalah segala macam bentuk tarikan dan dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda yang sedang bergerak maupun diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya pada saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman. Jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tidak akan bergerak.
Contohnya, seperti memindahkan atau mendorong lemari. Jika didorong hanya satu orang, maka gaya yang diberikan tidak akan cukup. Untuk mendorong lemari akan lebih baik bila dilakukan oleh 3-5 orang, maka lemari akan lebih mudah didorong atau gaya akan semakin besar. Jadi, semakin besar gaya yang diberikan, benda akan bergerak semakin cepat. So, berakhirlah materi kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipelajari. See you next time. Sekian dan terima kasih untuk